Halo, selamat berjumpa dalam program belajar hipnosis bersama dengan Akademi Hipnoterapi Indonesia. Perkenalkan, saya Ali Sandi, pendiri Akademi Hipnoterapi Indonesia yang akan membimbing Anda dalam seri belajar hipnosis ini. Dalam beberapa waktu ke depan, saya akan berbagi kepada Anda tentang apa itu hipnosis, manfaatnya apa, dan bagaimana itu bisa terjadi, dan bagaimana membuat hipnosis itu menjadi sebuah tools yang sangat menguntungkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan kita. Oke, mungkin akan ada beberapa seri yang Anda bisa tonton dari seri video ini. Karena itu, stay tune aja di channel kami di Akademi Hipnoterapi Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang apa itu hipnosis. Nah, kalau Anda mendengar kata hipnosis, ya, atau yang orang awam biasanya sering sebut itu dengan hipnotis. Oke, apa bedanya itu dengan hipnosis? Oke, pemirsa sekalian, sebenarnya kalau kita bicara tentang ilmunya, namanya adalah hipnosis. Prosesnya adalah hipnosis. Sementara hipnotis biasanya diarahkan untuk orang yang melakukan hipnosis. Jadi seperti seorang memainkan gitar, maka kita sebut dia gitaris, ya, sama dengan orang yang melakukan hipnosis. Kita sebut dia hipnotis, betulnya seperti itu. Oke. Nah, hipnosis adalah sebuah proses di mana kondisi pikiran seseorang begitu sangat terfokusnya sehingga ada satu area yang disebut dengan pikiran kritis. Jika itu diberi informasi dan tertembus dan informasi itu tidak dipertanyakan, maka itulah yang disebut dengan proses hipnosis sebetulnya. Jadi, hipnosis itu tidak mengacu, tidak melulu pada orang yang harus tutup mata seperti ini. Tidak seperti itu. Dalam kondisi normal seperti ini, proses hipnosis bisa terjadi. Contohnya apa? Contohnya ketika Anda belajar perkalian misalkan. Pada saat pertama kali dulu, pada saat itu terjadilah yang namanya proses hipnosis, di mana informasi yang disampaikan oleh seorang guru kepada muridnya tentang perkalian tidak dibantah sama sekali oleh si murid, dan akhirnya dia masuk ke dalam memori jangka panjang dan tersimpan hingga dewasa. Sang murid tetap mengingat data-data, fakta-fakta tentang perkalian. Jadi, ketika sebuah informasi masuk menembus satu area yang disebut dengan pikiran kritis, maka disitulah sebuah proses hipnosis terjadi. Contoh yang lain adalah ketika Anda sedang menonton televisi, bioskop, ya, film yang sangat mengharukan mungkin. Pada saat itu tanpa sadar Anda larut, terbawa, kemudian meneteskan air mata. Padahal Anda tahu itu film benar-benar adalah sebuah rekayasa. Itu adalah sebuah skenario yang dibuat oleh seorang sutradara. Tetapi Anda begitu mempercayainya sehingga akhirnya yang terjadi adalah otak Anda mengirimkan sinyal itu ke seluruh tubuh Anda untuk mengeluarkan respon reaksi seperti kalau Anda melihat sebuah kejadian yang nyata sekali. Nah, pikiran Anda tidak bisa membedakan mana yang imajinasi, mana yang betul-betul sebuah kenyataan. Apapun yang Anda pikirkan secara intens dan Anda boleh fokus di sana, maka akan diperhatikan oleh pikiran dan akan diproses oleh tubuh sebagaimana kalau Anda melihat kejadian itu nyata. Itulah mengapa hipnosis bisa terjadi. Jika dalam proses pemberian informasi atau penerimaan informasi tadi, seseorang terus mempertanyakan, seseorang terus tidak mempercayainya, skeptis seperti itu, maka proses hipnosis tidak akan pernah terjadi. Karena itu, siapakah hipnosis? Subjek hipnosis yang paling baik? Subjek hipnosis yang paling baik adalah orang yang IQ-nya di atas rata-rata, normal di atas rata-rata. Nah, itu adalah subjek hipnosis yang paling baik. Mengapa? Karena mereka bisa mencerna dan memproses informasi itu dengan sangat baik. Mereka memiliki logika yang sangat baik sekali. Sementara kalau orang yang IQ-nya di bawah rata-rata, kita akan susah melakukan hipnosis padanya. Tentunya saya bicara dalam konteks hipnosis yang aliran barat, di mana kita betul-betul menggunakan pilihan-pilihan kata untuk membantu seseorang masuk dalam kondisi yang sangat terfokus dalam kondisi hipnosis.
Beda lagi dengan aliran timur yang kebanyakan menggunakan energi lah atau mungkin sesuatu yang lain yang saya juga tidak mengerti tentang hal itu, dimana walaupun orangnya nggak mau dia tetap tenang. Bukan seperti itu. Apa yang saya sharingkan di sini adalah hipnosis yang betul-betul mempelajari bagaimana otak manusia menerima informasi, memprosesnya di dalam, dan mengolahnya. Nah, cara kerja itulah yang kita manfaatkan. Kita tidak bisa melawan cara kerja alamiah dari otak yang telah diciptakan Tuhan. Yang kita bisa lakukan adalah mempelajari mekanismenya dan kemudian kita selaras dengan hal tersebut. Nah, saya akan berbagi tentang topik-topik hipnosis yang lebih seru lagi dan bagaimana manfaatnya untuk diri kita dan untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas kehidupan Anda. Sampai jumpa di seri pembelajaran berikutnya.